wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, para tokoh pimpinan-pimpinan kami yang saya muliakan, pengurus Yayasan Darut Taqwa dan juga seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, serta para pemirsa dimanapun Anda berada yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah di subuh kali ini, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar, masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan. Mudah-mudahan senantiasa dapat kita gunakan untuk semakin memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak amal soleh kita, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya diberikan ridhonya, dicukupi rezeki kita, diberikan sehat walafiat sekeluarga kita, selamat dari musibah wabah corona. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis kita di hadis yang ke-785 atau hadis yang kelima di bab nikah. Ya, ini agak beda sedikit jamaah sekalian. Ya, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi hadis ini secara redaksional ada sedikit perbedaan. Yang tadinya secara spesifik membahas masalah pernikahan, tiba-tiba di sini Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan kepada Rasulullah begini, Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allamana, mengajari kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajari apa? At-tasyahhuda, mengajari tasyahud. Ya, tasyahud di sini jamaah sekalian artinya adalah, maknanya adalah khutbah. Ya Pak ya, maknanya adalah khutbah. Kenapa khutbah disebut tasyahud? Karena syarat rukun utama di dalam khutbah itu adalah tasyahud, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ada khotib berkhutbah tanpa itu, maka khutbahnya tidak sah, baik itu khutbah Jumat ya maupun khutbah-khutbah yang lain. Lah Rasulullah mengajari khutbah ini dalam keadaan apa? Fil hajati, yaitu dalam kondisi situasi ketika kula jenengan punya hajat. Ya, di sini maknanya adalah hajatun kabirah, yaitu hajat yang besar. Ya, itu di sini berarti kesimpulannya dianjurkan ketika ada satu hajat yang besar, kita dianjurkan untuk membaca khutbah. Ya, hajat apa saja? Mungkin jenengan merasa, katakanlah Ustaz Khalis ini sekarang lagi jual beli ternak kurban, itu sesuatu yang besar, maka ketika mau kulaan ternak sapi itu monggo dibacakan khutbah. Ya, jadi misalnya mau ke kandang sapi yang begitu besar banyak gitu, bacakan khutbah itu. Nah, di sini diterangkan, disampaikan juga hadis ini di bab nikah, karena termasuk hajat besar adalah hajat pernikahan. Maka pernikahan itu sebelum adanya proses ijab kabul
itu sangat dianjurkan untuk dibacakan khutbah, yaitu khutbah nikah. Termasuk hajat besar ketika kula jenengan ada gerhana matahari, gerhana bulan. Itu sesuatu hal yang besar, maka dibacakan khutbah. Salat istisqa itu juga dibacakan khutbah. Salat Idul Fitri, Idul Adha juga dibacakan khutbah. Karena itu sesuatu hajat yang sangat eksklusif yang termasuk hajat istimewa. Ini Abdullah bin Mas'ud beserta para sahabat diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan khutbah, termasuk dalam hajat sebuah akad nikah. Nah, ini jamaah sekalian, ada yang memaknai khutbah ini semata-mata ritual, tapi ada juga memaknai khutbah itu adalah sebuah tausiah yang harus mengandung makna ibrah bagi sang mempelai. Jadi kalau di kampung Pak ngapunten di Jawa Tengah, saya juga pernah ngisi di Madura, Probolinggo dan seterusnya, itu khutbah nikah itu tidak boleh diterjemahkan, ya Pak ya. Jadi khutbah nikah itu hanya dibaca dengan kalimah-kalimah bahasa Arab saja. Ya. Mereka beranggapan kalau diterjemahkan dengan bahasa selain Arab mengurangi kesakralan, itu katanya begitu. Lah nanti tausiahnya kapan? Lah tausiahnya ketika nanti walimah mengundang mubalik, mengundang kiai. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga Bapak Ibu, justru yang mengena itu khutbah nikah adalah ketika sebelum akad nikah itu disampaikan khutbah yang artinya menceramai calon mempelai agar lebih mantap, lebih lebih yakin dan juga lebih siap untuk nikah. Sehingga dengan tausiah khutbah nikah itu diharapkan kedua mempelai bisa mendapatkan ilmu tentang fikih nikah. Ya, ada adab-adab, kewajiban dan hak suami istri dan seterusnya, itu ada di dalam khutbah nikah. Ya, Pak ya. Ini sehingga di sini diartikan at-tasyahud fil hajah, yaitu khutbah di tengah-tengah memiliki hajat yang sangat besar. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, nah ketika mengajari khutbah ini, nah ini secara spesifik Rasulullah mengajari begini. Ini kalimat langsung dari Rasulullah ini, Pak. Makanya ini yang dianjurkan ketika jenengan mau khutbah, mau ceramah, dianjurkan memakai kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini yang sering dibaca Rasulullah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Lalu kemudian syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya begitu, Pak. Jadi ketika khutbah kok tidak ada hamdalahnya, tidak ada syahadatnya, maka khutbahnya tidak sah. Bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i harus ada tambahan sholawat. Setelah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu. Tapi syarat utamanya ini. Ketika Rasulullah membacakan ini, ya, ini maknanya begini. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji milik Allah. Nahmaduhu, kami memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kami mohon pertolongan kepada Allah. Ini yang penting. Sehingga khutbah ini supaya dibarengi dengan pertolongan Allah. Kalau dalam konteks khutbah nikah, agar khutbah nikah ini mengena kepada kedua mempelai, sehingga kedua mempelai ini mendapatkan pertolongan Allah. Karena rumah tangga itu tidak main-main. Rumah tangga itu tidak setahun 2 tahun, tapi selama-lamanya, bahkan kalau bisa sampai ke surga.
Ya, wa nastaghfiruh, dan juga kami mohon ampun kepada Allah. Jadi mungkin dalam khutbah itu ya ada beberapa yang sebelumnya kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka mohon ampun kepada wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami mohon perlindungan Allah dari keburukan-keburukan nafsu-nafsu kami. Ya, dari keburukan-keburukan diri-diri kami. Ngapunten, tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada khilaf dan salahnya. Maka di sini kula jenengan mohon perlindungan kepada Allah. Lalu sama Rasulullah ditambah begini, mayyahdihillah fala mudhillalah. Orang yang diberi hidayah Allah itu tidak ada yang bisa menyesatkan. Tapi sebaliknya, orang yang wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Orang yang sudah disesatkan Allah karena perilakunya, maka tidak akan pernah ada yang bisa menunjukkannya. Seperti itu jamaah sekalian. Ya, baik. Itu kemudian bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Lalu kemudian Rasulullah membaca 3 ayat. Jadi setiap mengawali khutbahnya Rasulullah itu selalu membaca 3 ayat ini. 1, surah Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian di dalam surah yang lain yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Kemudian berikutnya ada juga surah yang lain ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Surah Al-Hasyr ayat 18 ya Pak ya, 18. Itu intinya adalah jangan lupa ketika berkhutbah itu berwasiat takwa. Khutbah apa saja? Khutbah Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, khutbah nikah, itu harus selalu ada pesan takwa. Karena ketakwaan itu adalah modal utama, modal dasar ketika kula jenengan ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat di surah Al-Hujurat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketakwaan itulah yang membawa kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ini satu hadis yang sedikit ketika kemarin membicarakan doa tentang permohonan barokah untuk kedua mempelai, lalu kemudian di sini dilengkapi dengan hadis tentang khutbah nikah. Secara spesifik hadis ini memang ditujukan untuk khutbah nikah, tapi karena yang disampaikan Rasulullah ini adalah syarat-syarat rukunnya khutbah, maka hadis ini juga bisa digunakan hujjah, digunakan dalil untuk bagaimana syarat rukun sahnya khutbah. Dalam khutbah apa saja, mengenai nanti khutbahnya retorikanya bagaimana, bisa menarik tidaknya, up to date apa tidak, itu nanti sudah hubungannya dengan kursus-kursus yang terkait dengan perceramahan ya, pidato dan sebagainya. Saya kira itu jemaah sekalian, sekelumit kajian hadis kitab Bulughul Maram di hadis yang kelima di kitabun nikah, di bab nikah ini ya, hadis riwayat Ahmad dan Imam Al-Arba'ah yang dianggap hasan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan dibarengi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini ngecasnya semalam tidak masuk sehingga baterainya habis ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan dibarengi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, irhamna wal mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami, putra-putri kami, anggota keluarga kami, dan seluruh jamaah kami dan seluruh keluarga jamaah kami. Ya Allah, ya Rabb, di tengah-tengah pandemi ini kami hanya bisa berharap kehadirat-Mu. Setelah kami berikhtiar semaksimal mungkin ini, ya Allah, ya Allah, segera hilangkan virus corona ini. Ya Allah, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit saudara-saudara kami, keluarga kami. Ya Allah, berikan kami panjang usia yang barokah, rezeki yang melimpah untuk berbekal ibadah. Ya Allah, mudahkan kami berziarah ke Makkah, Madinah, haji dan umrah. Ya Allah, jadikan kami mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan putra-putri kami, keturunan kami yang ahli ibadah, berakhlakul karimah, tercapai segala cita-cita mereka. Ya Allah, jadi anak-anak yang merupakan generasi yang ahli ibadah, generasi yang berguna untuk nusa bangsa agama, menjadi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin bangsa yang amanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, melalui kajian hadis ini jadikan kami hamba-Mu dan umat Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan diri kami hamba-Mu hidup yang sekali ini mulia, istiqamah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.